kembali lagi bersama gue Mike di Drama Film. Kali ini gue akan nge-review film yang pastinya kalian pasti suka nih. Film ini berjudul Just a Stranger, dimana diceritakan tentang seorang anak pejabat yang udah terlanjur nikmat dengan pacar orang. Buset. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa buat kalian pencet tombol subscribe-nya dan juga pencet tombol loncengnya. Nah, daripada gue kebanyakan ngomong ya kan, kita langsung aja let's go ke videonya. Gue Mike mempersembahkan. Di awal film, kita akan diperlihatkan 3 orang wanita cantik asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal nih guys. Ketiga wanita itu bernama Kim, Vian, dan Mae. Kim dan Vian pergi keluar untuk berjalan-jalan, tetapi Mae menolak ikut karena beralasan sedang tidak enak badan. Dan akhirnya Mae merasa bosan sendirian di hotel, ia memutuskan untuk pergi sendirian ke pantai. Sewaktu sedang asik-asiknya berjemur, tiba-tiba seorang pria muda ganteng datang mendekatinya. Dari logat Mae berbicara, pria itu mengetahui kalau si Mae ini orang dari Filipina dan langsung mengenalkan dirinya yang namanya Jericho. Ia berada di sini karena ayahnya seorang duta besar Filipina yang sedang bertugas di Portugal. Pria itu menawarkan jasa pemandu wisata untuk berjalan-jalan di Portugal dengan gratis nih guys. Tetapi Mae menghiraukan pria muda ganteng itu. Dan pria muda itu tidak langsung meninggalkan si Mae, tapi malah memamerkan roti sobek yang ia miliki dan kemudian berenang. Setelah beberapa rayuan gombal keluar dari mulutnya, akhirnya Mae mau untuk diajak berjalan-jalan di Lisbon, ibu kota dari Portugal. Sembari berjalan-jalan, Jericho mengenalkan dirinya kalau dia dibesarkan berpindah-pindah tempat guys, mengikuti ayahnya yang seorang duta besar Filipina tadi. Jericho pernah bersekolah di Amerika tetapi dikeluarkan karena sering membolos. Di tengah perjalanan, Mae merasa kelelahan dan bersender di tembok, yang kemudian Jericho mengejeknya karena lemah seperti orang tua. Hal itu membuat Mae bergantian mengajak Jericho yang hanyalah seorang bocil berusia 19 tahun yang tidak bisa berbuat apa-apa nih guys. Mendengar hal itu, Jericho kesal dan menantang Mae untuk melakukan perbuatan pentas budaya. Buset, ngegas amat si Jericho, langsung pentas budaya aja nih. Yang akhirnya mereka berdua mencari sebuah hotel untuk melakukan sesuatu yang nikmat adanya. Namun setelah selesai, Jericho dengan polosnya menceritakan pacarnya yang bernama Feby, yang sudah 1 tahun lebih tidak bertemu karena bersekolah di Amerika. Mendengar hal itu, si Mae juga memberitahu kalau ia juga sudah memiliki pria lain. Dan mereka pun saling berjanji merahasiakan agar tidak ada yang terluka nantinya. Dan keesokan harinya, Jericho mengajak Mae main ke suatu tempat nih guys. Ia memberitahukan kalau pada malam hari itu, seluruh kota akan terlihat indah dari tempat itu. Kemudian, ia mengajak Mae untuk menunggu malam datang dan melihatnya bersama-sama. Mae yang menganggap hanya cinta 1 malam. Oh, indahnya. Salah. Kita lanjut. Mae yang menganggap cinta 1 malam saja, itu pun pergi meninggalkan Jericho sendirian dan kembali ke hotel karena sudah ditunggu sama teman-temannya. Oh, kain na. Kailangan. Kaya doon na ako natulog sa guest room nila. Ay, pero gusto ko yung loob. Gusto ko din yung rooftop. Dan singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Kemudian ayah Jericho yang sudah menyelesaikan pekerjaannya di Portugal tadi kembali ke negara asalnya di Filipina. Begitu juga dengan si Jack.
Nah, Jack adalah panggilan sayang dari ayahnya si Jericho. Ayahnya menitipkan Jack kepada temannya untuk bekerja sebagai pemandu di sebuah museum. Dan di sana, Jack diancam untuk tidak membuat malu ayahnya karena kenakalan yang dibuat Jack di beberapa negara dulu yang membuat ayahnya sangat malu, guys. Tanpa diduga-duga, di saat Jack sedang bekerja di museum, di sana ada Mae yang sedang bersama pria lain. Jack pun penasaran dengan hal itu dan mendatangi Mae yang sedang minum es kelapa. Melihat dari cincin yang melingkar di jari Mae, rupanya pria itu bernama Phil, suami Mae yang sudah dinikahinya selama 13 tahun. Mae datang ke museum itu untuk menemani suaminya bertemu dengan rekan bisnisnya. Jack yang merasa baper karena sudah merasakan cinta satu malam bersama si Mae, mengajak Mae untuk berkencan lagi, tetapi di sana ada suaminya nih, guys. Mae pura-pura nggak kenal dan menyuruh Jack untuk membuangkan sampah es kelapa mudanya. Kasian banget nih. Sesampainya di rumah, penyakit Mae mulai kambuh. Mae mengidap penyakit fibromyalgia. Wah, susah bro. Pada intinya penyakit itu tidak dapat disembuhkan, dan penyakit itu membuat pengidapnya sangat sensitif pada tubuhnya dalam mengalami rasa sakit, dan rasa sakitnya itu ada di sekujur tubuh, guys. Tetapi Phil memaksa istrinya untuk meminum obat dan bersiap-siap menemaninya untuk meeting lagi dengan rekan bisnis. Di tempat meeting, Mae terlihat kecewa karena dicuekin oleh suaminya yang sedang didekati oleh wanita lain yang bernama Hilda. Keesokan harinya, Jack yang sedang memandu para gadis SMA di museum itu didatangi oleh Mae. Dan setelah Jack selesaikan tugasnya, Jack pun langsung mendatangi Mae yang sudah menunggu di dalam mobil. Dari dalam mobil, serabi lempit Mae yang sudah 1 tahun lamanya tidak pernah dipakai dan tidak pernah bertemu lagi dengan tongkat sakti milik Jack, langsung saja mengajak Jack untuk melakukan ritual pentas budaya, guys. Betapa kentangnya, baru saja melakukan pemanasan, tiba-tiba ayah Jack datang tepat di samping mobil Jack. Jack yang sangat takut dengan ayahnya itu pun langsung bergegas kembali ke museum. Dikarenakan kejadian tadi yang sangat kentang, guys, Mae memberikan alamat rumahnya yang kemudian didatangi oleh Jack untuk melanjutkan kejadian kentangnya tadi. Dan keesokan harinya, Jack pemandu wisata yang sangat baik ini mendapatkan pujian oleh bosnya di depan ayahnya. Sepulangnya kerja, ayahnya menyuruh Jack untuk menyiapkan diri untuk menjadi seorang anggota dewan. Buset. Sesampainya di rumah, Jack kabur ke rumah Mae dan dia di sana bercerita kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik dan juga benci dipanggil Jack oleh ayahnya karena itu sangat kekanak-kanakan. Sedangkan si Mae dengan sabarnya mendengarkan semua curhatan si Jack. 1 minggu kemudian, ketika suami Mae sedang keluar kota, Mae menyewa rumah berdekatan dengan si Jack. Setiap harinya Jack selalu datang ke rumahnya. Sesampainya di suatu hari, penyakit Mae kembali kambuh dan Mae menyuruh Jack untuk pulang karena tidak bisa melakukan adegan pentas budaya seperti biasanya. Tetapi Jack bilang kalau dia datang bukan untuk main aja, melainkan karena ia sayang kepada si Mae. Dengan ikhlas, Jack membuatkan sarapan, membersihkan rumah sampai mandiin Mae. Set, buset, mandiin terus tuh. Hal itu membuat Mae menjadi cinta beneran kepada si Jack. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya penyakit Mae sudah kembali baikan dan bisa melakukan enak-enak lagi atau pentas budaya bersama si Jack. Jack setelah melakukan adegan pentas budaya bercerita kepada Mae kalau Feby pacarnya sebentar lagi akan balik ke Filipina, yang dimana Jack tidak bisa menemani Mae lagi untuk beberapa minggu ke depan. Mae menyarankan untuk memberikan hadiah kepada pacar Jack, yang kemudian Mae pergi untuk membelikan sebuah buku yang sangat disukai pacar Jack. Saat bertemu dengan Feby, ia sangat senang
karena dihadiahi buku yang diberikan oleh Jack, yang kemudian Jack mencium si Feby. Tapi Feby merasakan ada yang aneh nih. Kenapa si Jack ciumannya agak beringas ya? Nggak seperti dulu lagi. Dari kejauhan Mai terlihat melihat Jack yang bersama pacarnya itu. Hal itu membuat Mai stres dan akhirnya dia jalan-jalan bersama temannya. Dan berujung minum-minum di bar sampai ia tak sadarkan diri. Dan saat terbangun Mai sudah berada di rumahnya, diantar oleh teman-temannya. Dan pada saat itu juga Phil memintanya menemaninya untuk bertemu dengan rekan bisnisnya lagi. Tetapi Mai berkelakuan menjengkelkan di depan rekan bisnisnya. Hal itu membuat Phil sang suami menjadi marah dan pada akhirnya Phil menanyakan Jack itu siapa. Karena pada saat oleng Mai selalu menyebutkan nama Jack. Yang pada akhirnya Mai mengaku ia telah berselingkuh dengan seorang pria muda, bahkan lebih muda setengah dari umurnya. Karena merasa kesal, Phil pergi dinas bareng bersama temannya yang bernama Hilda tadi guys. Yang kemudian Phil mengetahui kalau Mai hanya cinta kepada kekayaan Phil dan meminta Mai untuk mengembalikan kartu kredit, kartu debit, rumah, dan lain-lain. Dan keesokan harinya, dikarenakan Mai sudah tidak punya apa-apa, ia mengontrak rumah kecil di dalam gang. Bagi Jack itu tidak masalah, yang penting gas aja bosku. Dan di malam harinya, Jack dan Mai pun melakukan pentas budaya lagi di sebuah warung remang-remang nih guys. Dan melakukan perjalanan sampai matahari terbit. Scene berpindah di mana tiba-tiba Mai menyuruh Jack untuk memutuskan pacarnya si Feby. Jack pun menjawab kalau itu tidak bisa karena orang tuanya telah berencana untuk menikahkannya dengan si Feby. Mendengar hal itu, Mai pun langsung kesal kepada si Jack karena sifatnya yang kekanak-kanakan yang tidak bisa menentang orang tuanya. Yang dimana Mai berani meninggalkan Phil bersama harta kekayaannya. Sampai pada malam hari, Jack tersadar lalu meminta Mai untuk menunggu dan kemudian memberi gelang kaki sebagai tanda janjinya tersebut. Saat Jack hendak pulang berjalan kaki ke rumahnya, Jack dibegal di tengah jalan nih guys. Sampai 1 minggu kemudian Mai tidak mendapatkan kabar dan akhirnya pergi ke tempat kerja Jack. Rekan kerja Jack memberitahu bahwa sudah 1 minggu ia koma di rumah sakit karena kepalanya dipukul sampai cedera otak. Mai nggak berani datang untuk menjenguk karena nggak mau memperkeruh suasana. Sangat menyakitkan bagi si Mai karena tidak bisa bersama orang yang dicintai pada saat diambang kematian. Yang akhirnya Mai meminta uang kepada Phil untuk menyewa rumah persis di seberang rumah si Jack. Dari situ Mai dengan penyakitnya yang sedang kambuh setiap hari memantau Jack dari balkon rumahnya. Sampai pada malam hari Mai lemas dan tak berdaya karena penyakitnya dan Phil datang untuk menolongnya. Dan di sana Mai menyangka kalau Phil lah yang menyewa orang untuk membegal si Jack. Tetapi Phil menyangkal bahwa tidak ada untung baginya jika melakukan hal itu. Dan tiba-tiba ketika Mai tertidur, Jack masuk ke dalam rumahnya, tetapi itu hanya mimpi. Yang terjadi adalah Jack sudah tidak kuat menahan rasa sakit dan meninggal dunia. Mai pun tertekan dan sangat sedih sampai ingusnya terkena tangan nih guys. Dengan menahan rasa sakit, Mai pun pergi ke gereja untuk mengenang Jack untuk terakhir kalinya. Di sana ayahnya memuji Jack selama dia hidup. Sedangkan pacar Feby sangat terharu karena telah diberi hadiah buku untuk terakhir kalinya. Dan sangat salut kepada Jack karena masih memegang teguh janjinya untuk tidak bermantap-mantap pria. Mai tiba-tiba maju ke depan dan Mai bilang bahwa namanya adalah Jericho, berhenti memanggil nama Jack. Mai memarahi orang tuanya karena selalu memaksakan keinginannya kepada Jericho. Kalau sebenarnya Jericho benci sama politik. Dan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan kepada Jericho. Sampai semua orang tercengang melihat si Mai berbicara nih guys. Dan ternyata semua itu hanyalah hayalan si Mai saja. Yang sebenarnya terjadi, Mai berbicara kalau ia pertama kali bertemu Jericho di museum. Dan Jericho merupakan pemandu yang sangat hebat. Dan tiba-tiba Mai pun pergi keluar. Dari film ini kita bisa belajar nih bahwa perselingkuhan itu bisa terjadi bukan karena kesempatan guys, melainkan ada kenikmatan yang dialami. Nah sekian dulu nih cerita film dari gue. Menurut kalian gimana nih tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa nih pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.
Gue Mike pamit undur diri dulu. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.